Allahu Akbar walillahil hamd. Atas semua nikmat-nikmatnya, bersyukur kita diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kelapangan rizki, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menimpakan azab kepada kamu sekalian apabila kamu bersyukur dan beriman kepadanya. Syukur dan iman inilah yang akan menyebabkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa ditambah, dan sebaliknya apabila kufur kepadanya maka azab Allah akan ditampakkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh tidak ada yang lebih baik, yang lebih bahagia dibanding dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak ada orang yang lebih tenang dibandingkan dengan orang yang telah membersihkan batinnya dari segala sifat-sifat yang toksik, sifat-sifat yang kotor. Sungguh tidak ada yang lebih senang dan bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Allah menyatakan hal ini dalam banyak firman-Nya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah yang telah menjadi bukti bagi seluruh alam semesta ini. Sungguh tidak ada kemusyrikan, sungguh tidak ada kemunafikan, sungguh tidak ada kekafiran, dan sungguh tidak ada kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Sungguh tidak ada kemaksiatan dan pengingkaran yang akan mengantarkan pada ketenangan yang hakiki di dunia ini. Sungguh tidak ada kejahatan dan perbuatan menyakiti orang lain, perbuatan zalim yang mengantarkan pada hidup yang senang yang hakiki. Allah telah menyatakan dalam banyak ayatnya, dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi bukti sejarah yang tidak mungkin dipungkiri, yang tidak mungkin kita lupakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di manakah Fir'aun yang katanya dulu gasa, mulia dan mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, dan di manakah seorang Namrud yang dia dengan bengisnya telah membakar kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ibrahim alaihissalam. Di manakah sekarang Abraha, yaitu seorang gubernur Yaman yang dengan gagah berani mau merobohkan Ka'bah. Dan di manakah sekarang kaum Ad yang arogan, yang menganggap dirinya paling hebat sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di manakah Qarun yang katanya kaya raya tapi bakhil itu? Dan di manakah Abu Jahal yang mata hatinya tertutup rapat dengan ambisi dan kesombongannya sehingga tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW? Adakah saat ini orang-orang yang saya sebutkan di atas tadi mulia? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menjadi Fir'aun modern yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita minta disembah karena kita memiliki harta yang berlimpah, memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki kekuasaan. Dan janganlah kita menjadi Namrud modern yang mau memusuhi dan membunuh orang-orang yang telah tulus mengajak kepada kebenaran tauhid. Dan janganlah kita menjadi Abraham modern yang mau merobohkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kita menjadi Qarun modern yang kaya akan tetapi bakhil untuk berinfak di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menjadi Abu Jahal modern yang telah buta hati sementara banyak kajian-kajian keislaman yang gencar diadakan di sekitar kita. Dan janganlah kita menjadi kaum Ad yang modern, yang hidup di masa ini, yang sombong, tidak mau mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena memiliki kemampuan diri yang luar biasa. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat peringatan Idul Adha ini yang kita tahu bahwa saat ini bumi kita sangat panas. Sangat panas walaupun kita saat ini memakai AC ataupun saat ini kita meneguk yaitu air yang dingin tetapi tidak bisa mendinginkan lingkungan kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'a. Selain rasa syukur yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di momen ini, wujud dari syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan perintahnya. Perintah kepada kita adalah tidak boleh, yang salah satunya adalah tidak boleh merusak lingkungan. Yang ini juga bisa menjadi indikator kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan yang kita miliki. Perintah dan larangan ini sudah termaktub dalam Al-Quran dan juga melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin." Yang artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjaga lingkungan ini, Rasulullah SAW telah memberi contoh yang sangat konkret. Pada zaman beliau sudah ada sebuah kawasan khusus yang dilindungi untuk melestarikan lingkungan sekaligus bentuk konservasi alam. Kawasan tersebut bernama Hima, sebuah kawasan cagar alam di mana ada larangan merusaknya, termasuk larangan masuknya orang-orang untuk masuk di dalamnya untuk merusak kalangan tersebut. Baik itu mengembala onta maupun domba ataupun kambing di dalamnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Pada masa Nabi itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menjaga kawasan Hima ini dan di sekitar Madinah guna melindungi lembah padang rumput dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Kawasan ini tidaklah dimiliki oleh perorangan, melainkan dimiliki oleh semua kaum muslimin yang hidup di sekitar Hima tersebut, yaitu di Madinah. Sebagaimana yaitu Rasulullah SAW bersabda, "La hima illa lillahi wa rasulih." Tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW pun sudah menyebutkan bahwa kawasan Hima yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, dan semua tumbuhan tersebut adalah tempat tinggal bagi kita, bagi mereka yang menyenangkan, bahwa daerah hijau penuh dengan tumbuh-tumbuhan menjadi idaman untuk menjadi tempat tinggal di tengah gersangnya kawasan Jazirah Arab saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia, yang kita sebagai bangsa yang baik, rakyat yang baik, kita senantiasa menjalankan yaitu seruan dari negara kita, yaitu pemerintah kita untuk mengadakan yaitu pelestarian alam di daerah kita. Sebagaimana kita tahu bahwa bangsa kita, negara kita adalah daerah tropis dan dianugerahi dengan kesejukan udara serta banyak pepohonan untuk senantiasa kita syukuri dan menjaga alam ini. Jangan sampai kita merusak alam sekitar yang nyaman ini, yang nyaman kita tempati ini dengan perilaku buruk seperti memotong pohon atau menebang pohon, membuang sampah sembarangan, dan aktivitas lain yang bisa mengganggu keseimbangan alam. Allah sudah mengingatkan manusia jika merusak alam dengan sebuah bencana yang akan dirasakan akibat ulahnya karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di daratan dan di lautan tidak ada yang melakukan kecuali oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Surat Ar-Rum ayat 41. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain melalui kawasan Hima, Rasulullah SAW juga sudah mendidik umat Islam
untuk mencintai alam yang terlihat pada rangkaian ibadah haji. Saat melaksanakan ibadah haji, para jamaah diuji kesolehan ekologinya dengan larangan menebang pohon, bahkan dilarang mencabut rumput atau memotong ranting atau mematahkan ranting. Jika ini dilakukan oleh jamaah haji, maka jamaah harus membayar dam atau denda. Ketentuan ini seharusnya menjadi ibrah bagi kita untuk sangat peduli terhadap lingkungan kita. Terlebih di Indonesia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala alam yang sangat indah dengan berbagai macam kekayaan di dalamnya. Semua harus kita jaga untuk kelangsungan peradaban di masa yang akan datang. Bentuk menjaga ini bisa dilakukan dengan terus menanam pohon yang sampai Rasulullah SAW memerintahkan menanam pohon walaupun esok harinya akan terjadi hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha." Kata Rasulullah SAW, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan kita, di tangan seseorang dari kalian ada sebuah tunas yang akan kalian tanam, walaupun besoknya itu terjadi hari kiamat, maka tanamlah sekawan sanggup, maka engkau akan dihindarkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Amalan menanam pohon akan mengalir terus pahalanya karena menjadi satu bentuk, yaitu amal jariyah. Ada 7 amal jariyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika kita dalam keadaan sudah meregang nyawa, kehilangan nyawa kita, amalan tersebut masih mengalir kepada kita. Salah satunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang pertama adalah orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mengalirkan atau mengeruk atau meluaskan sungai. Yang ketiga adalah orang yang menggali sumur untuk umum. Dan yang keempat adalah orang yang menanam pohon. Dan yang kelima adalah orang yang membangun masjid. Dan yang keenam adalah orang yang mewariskan mushaf. Dan yang ketujuh adalah orang yang meninggalkan anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'a. Menjaga alam merupakan investasi masa depan yang sangat bermanfaat bagi peradaban. Bukan hanya bisa menjadikan keberlangsungan masa depan yang lebih baik. Menjaga alam juga merupakan wujud menjaga hubungan baik dengan alam yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam bentuk yang besar, hal yang kecil dalam menjaga keseimbangan alam pun juga akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti menyingkirkan duri jari jalan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bainama rajulan yamshi bi tariqin wajada ghutna syaukin ala tariq fa akharaha fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu." Ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan menemukan dahan berduri lalu ia membuangnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, mari kita lebih meningkatkan kepedulian kita kepada alam dan lingkungan sekitar, agar anak cucu kita nantinya bisa menikmati keindahan alam yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memperkuat tekad untuk menjadi insan-insan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan keindahan alam, membangun peradaban yang madani. Di penghujung khutbah ini, marilah kita sejenak menundukkan jiwa dan hati kita untuk menyampaikan doa-doa kita di hari yang mulia ini agar Allah Subhanahu wa taala mendengar. Semoga doa-doa itu terhantarkan kepada sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban yang kita tunaikan di tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inna nahmaduka بأنك أهل وأن تحمدك ونشكرك بأنك أهل أن تشكر وتثني عليك الخير كله فإنك أنت أهل المجد والثناء
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك ورحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini, ya Allah. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung itu, ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung itu, ya Allah, kepada siapa kami harus mencari ampunan-Mu? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Katulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara kami kaum muslimin yang di belahan dunia lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti kepada nusa dan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa berbakti menjadi anak yang soleh untuk orang tua kami, ya Allah. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka, ya Allah. Jika orang tua kami sudah meninggal, sudah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan yang menerangi alam kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami, ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami sebaik-baik anak yang nantinya akan kembali di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, ya Allah, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai kalam-Mu, ya Allah, yaitu Al-Quran, dan yang mencintai sunnah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa-doa kami, penuhilah permohonan kami, ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang lemah ini, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau maha penguasa atas segalanya. Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharapkan, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah yang telah berinfak dan sampai pada detik ini terkumpul Rp25.200.000.